Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk senantiasa belajar dan juga memperbaiki diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk di daerah kami di sini sedang hujan ya. Hujannya rintik-rintik membawa angin yang begitu damai insyaallah. Mudah-mudahan di tempat yang lain juga demikian ya. Diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, meskipun belum diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan solusi di waktu yang tepat dengan cara yang tepat juga. Di waktu yang terbaik dan juga dengan cara yang terbaik insya Allah. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, tadi sudah diawali dengan suratul Kahfi ya dibaca, dan insya Allah dengan baca surat Kahfi pada malam hari itu akan diberikan cahaya antara kita dan juga dengan Baitul Atiq ataupun dengan Baitullah. Insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan bagaimana cara kita itu bisa sampai ke Baitullah. Meskipun kemarin selama 1 tahun ya, kita tidak bisa untuk berkunjung ke Baitullah. Baitullah terasa jauh begitu. Ada shaf yang juga berjarak, kemudian jamaah dari luar Arab dilarang untuk berkunjung ke sana. Tapi insya Allah ini sudah mulai ada tanda-tanda kebaikan, di mana mulai dari jarak shaf yang ada di sana sudah mulai dirapatin kembali, dan insya Allah akan segera dibuka jamaah-jamaah dari luar Arab dan kita bisa berkunjung kembali ke sana. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali ke Baitullah. Amin. Dan tatkala Al-Kahfi ini dibaca di siang hari, insya Allah akan diberikan cahaya penerang dalam kehidupan kita. Cahayanya seorang pedagang yang berarti akan diberikan kemudahan agar dagangannya laris. Cahayanya seorang pelajar maka akan dimudahkan bagaimana agar mereka bisa menerima pelajaran. Cahayanya seorang pegawai, seorang kantoran, maka akan dimudahkan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik dan juga tuntas. Insya Allah akan diberikan cahaya sehingga kita mudah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ada satu kisah yang cukup menarik, kita nanti bisa ambil hikmahnya. Ada seorang yang setiap hari itu berbagi kepada tetangganya. Dia kirimkan makanan kepada tetangganya. Setiap hari dia kirim. Setiap hari dia kirimkan. Nah, tetangga juga menerima ini kaget. Ada kiriman nih dari siapa? Ada kiriman nih dari siapa? Besok lagi begitu, menerima juga. Hari ketiga, hari keempat, hari keenam, hari ketujuh sama, ya. Dia menerima makanan dari tetangganya tersebut. Meskipun dia tahu bahwa yang mengirimkan adalah tetangganya, si Fulan, tetapi tetangga ini tidak pernah menghampiri si Fulan yang mengirimkan makanan. Tidak pernah mengucapkan terima kasih.
Sehingga apa yang terjadi? Di hari yang ke-8 paket makanan ada, datang ya. Tetapi tatkala dibuka apa yang terjadi? Ternyata paket makanannya isinya kosong alias tidak ada isinya. Nah, saat itulah kemudian mulai muncul rasa kecewa terhadap tetangganya ini. Loh, kenapa ini kok paketan makannya tidak seperti biasa? Biasanya ada makanan banyak. Ini kenapa hanya kosong gitu ya? Lalu kemudian memastikan nih ya, memastikan datang kepada tetangganya. Jadi ketika datang ke tetangganya ini kemudian bertanya ke tetangganya, ini kenapa makanannya kok kosong? Jangan-jangan tidak ngirim makanan ya? Begitu tanya tetangga yang satu tadi, Masya Allah ya. Nah, ternyata kemudian disampaikan oleh tetangga yang baik tadi, nah, silahkan kita sudah siapkan makanan yang banyak di ruang tengah. Silahkan ambil sesukamu ya. Silahkan. Kenapa tidak kami kirimkan makanan? Karena tidak muat tempatnya. Ya. Tempatnya tidak muat. Box makannya tidak muat karena terlalu banyak makanan yang kami siapkan. Silahkan masuk ke dalam, ambil sesukamu. Ya. Begitu juga di hari berikutnya. Ketika mau datang ke rumahnya, maka boleh mengambil apa saja yang sudah disediakan di dalam rumahnya. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit gambaran kepada kita bahwa demikianlah kasih sayang Allah kepada kita. Tanpa kita minta, Allah kasih, Allah berikan apapun yang kita butuhkan. Allah kirimkan rezekinya setiap hari. Entah kita sadar ataupun tidak kita sadar. Dan tatkala kita sadar, kita tahu bahwa rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang lisan ini tidak mampu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Nah, begitu Allah tidak berikan menurut kita adalah sebuah rezeki, sebuah kenikmatan, karena justru Allah datangkan masalah, saat itulah kemudian kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah ya, baru bertanya, ya Allah, kenapa muncul masalah ini? Nah, sehingga yang titik poin pengen kami sampaikan adalah tatkala kita sedang punya masalah, Allah berikan ini ujian berupa masalah, itu tandanya Allah pengen agar kita itu datang kepada Allah. Allah pengen agar kita itu dekat kepada Allah, menghampiri Allah. Ya mungkin selama ini kita jauh dari Allah, ada jarak dari Allah ya. Dan kemudian kita barangkali juga jarang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tetangga tadi, sudah selama 7 hari dikirim makanan setiap hari, tetapi tidak pernah mengucapkan syukur kepada tetangganya, tidak mengucapkan terima kasih kepada tetangganya. Begitu datang ke rumahnya pun hanya menanyakan kenapa hari ini tidak ada kiriman makanan. Nah, seperti itu. Sehingga kemarin materi yang pertama kita sampaikan adalah kita ikhlas ya, Bapak Ibu, menerima dulu apapun masalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini kita terima dulu. Karena tadi barangkali memang selama ini kita jauh dari Allah. Memang karena barangkali selama ini kita acuh dan cuek terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintahnya. Barangkali kita juga masih bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Nah, inilah maka kemudian Allah berikan ujian kepada kita berupa sebuah masalah. Oke, kita akan lanjutkan ya. Baik ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan, nanti kalau slide gambarnya tidak muncul bisa diingatkan. Jadi kemarin pertama adalah ikhlas ya, menerima segala sesuatu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu sudah terukur bahwa memang kita itu sanggup, bahwa memang kita itu mampu untuk melewatinya, bahwa kita itu mampu dan bisa menyelesaikan setiap persoalan ini. Hanya terkadang kita itu tidak yakin bahwa
kita itu mampu dan bisa menyelesaikannya. Karena kita tidak yakin akan kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika meyakini akan kehadirannya Allah, seseorang yang meyakini akan pentingnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seberapapun masalah yang ada yang sedang kita hadapi saat ini, maka sejatinya itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan ya, yaitu adalah solusi yang kedua, kuncinya adalah bersabar. Setelah teman-teman kemarin ikhlas menerima bahwa ini adalah ujian memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita bersabar ya. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam menerima ujian ini. Karena sabar itu ada dua. Satu, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi bersabar itu atas apa yang menerima, karena memang ini akan ada kemenangan dan akan ada solusi yang Allah berikan. Jadi tatkala seseorang itu bersabar saat mereka itu sedang diuji oleh Allah, saat mereka sedang menerima masalah, maka tunggulah saatnya nanti akan ada kemenangan di belakang dan Allah akan berikan solusinya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru ya, bersabarlah, wasabiru, dan juga kuatkanlah kesabaran itu. Warabitu, dan kemudian bersiap-siaplah. Jadi bersiap-siap. Jadi seolah-olah kita itu akan mendapatkan sebuah berita gembira, akan mendapatkan sebuah kemenangan begitu. Jadi siap-siap gitu ya. Bersiap-siaplah. Dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kita itu mendapatkan kemenangan, agar kita itu mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang kemudian mereka beriman kepada Allah, meyakini akan adanya masalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersabar, maka Allah akan berikan kemenangan di belakangnya. Nah, ini kuncinya. Terkadang kita kemudian tidak mau bersabar, sehingga apa yang terjadi? Maka akan putus di tengah jalan. Tentang kesabaran, ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita seorang petani yang ingin mengaliri sawahnya itu dengan air. Nah, tatkala dia bikin parit, dia bikin selokan agar air itu bisa mengalir ke sawahnya, ternyata ada batu besar ya. Ada batu besar yang menghalangi. Ya, dia pukul batu itu, dia pukul terus, tiap hari dia pukul. Dia pukul, ternyata tidak hancur. Hingga di pukulan kesekian kalinya dia pukulkan palunya itu hingga batunya itu bisa hancur ya, bisa hancur. Nah, coba bayangkan andaikan seorang petani ini menyerah di pukulan yang ke-100 misalnya, atau menyerah pada pukulan di hari pertama atau hari kedua sehingga tidak menyelesaikan hingga pukulan yang terakhir, bisa jadi batunya tidak akan pernah pecah ya. Dan ini kisah nyata ya, ada di di Wonosari ya, Gunung Kidul. Ini kisah nyata. Ketika seseorang bersungguh-sungguh kemudian dengan istiqomah ya, bersabar tadi. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya adalah orang-orang yang merasa di hatinya itu ada iman, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya akan ada harinya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya akan di mana kita itu akan ada hari perhitungan, maka jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong. Ya, bisabri wa sholah, yaitu sabar dan juga kemudian kita kerjakan sholat.
Nah, sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang sesuai dengan syariah, sholat yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah ya. Baik, baik ini nanti dalam sholat 5 waktu, sholat wajib ataupun sholat sunnah termasuk juga sholat hajat di dalamnya. Nah, termasuk kalau kemudian kemarin kita sudah bahas di bab yang sholat ya, di mana Nabi Zakaria ketika itu sholat di mihrabnya Mahram, di mihrabnya Maryam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan anak keturunan, dan kemudian sholatnya pun belum selesai ya, sholat belum selesai itu sudah datang malaikat Jibril membawa kabar gembira bahwa kelak akan ada keturunan dari Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Diberikan jawaban oleh Allah SWT tatkala sedang sholat. Ya. Jadi sabar dulu, diterima dulu, dinikmati prosesnya ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kemarin ada yang bertanya, Kang, sabar itu kapan batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Oke. Di ayat yang lain misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 111 ya. Langsung ke artinya, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Jadi Allah menyampaikan, sesungguhnya Allah itu memberikan balasan kepada mereka di hari ini atas kesabaran. Karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi sekali lagi Allah tegaskan terkait dengan sabar itu akan memperoleh kemenangan. Nah, kemenangan berarti termasuk solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu adalah kemenangan. Ataupun Allah justru ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tatkala kita saat ini ada masalah ini, tetapi tidak selesai masalahnya, bisa jadi Allah sudah siapkan hadiah, Allah sudah siapkan kejutan dalam bentuk yang lain. Ya, oke. Bisa jadi ada orang yang punya utang, solusinya ternyata tidak bisa membayar dan kemudian rumahnya, asetnya disita, tetapi di lain kesempatan Allah ganti justru orang tersebut bisa memiliki rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus lagi. Dan ini kisah nyata ya. Seperti itu. Artinya solusi itu bukan kemudian kita bisa menyelesaikan hutang kalau kita punya hutang, bukan ya. Maka seringkali teman-teman yang kemarin itu sharing terkait dengan hutang, jadi solusinya bukan sekedar kemudian Allah lunaskan hutang kita, bukan ya. Tetapi solusinya adalah tatkala kita itu sudah diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh lagi misalnya bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tatkala itu kan difitnah. Nanti teman-teman boleh buka lagi kisahnya. Difitnah. Tetapi kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnahan itu. Apa yang terjadi? Atas kesabarannya itu justru Nabi Yusuf ini malah masuk penjara. Ya, bukan kemudian dibela atas masalah ini, tetapi kemudian justru malah masuk penjara. Tetapi lihat di endingnya. Ya, di endingnya setelah dia masuk penjara, kemudian dia diangkat oleh raja, ya, diangkat menjadi kepercayaan kepada raja. Jadi memang proses masuk penjara itu ya memang harus dilalui. Ya memang jalannya begitu. Ya, jalan adalah dia harus masuk penjara dulu, baru kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi bukan sekedar kemudian Allah selesaikan, Allah kabulkan sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Bisa jadi tadi Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam bentuk yang lain. Ini kadang kemudian yang tidak kita sadari. Oke. Yang ketiga, ya, kalau yang kedua adalah bersabar, maka kemudian kita juga harus bersyukur, ya. Yang pertama seorang ikhlas, kemudian yang kedua bersabar, yang ketiga adalah bersyukur. Loh, kenapa kemudian kita bersyukur? Karena tatkala kita itu sedang diberikan masalah oleh Allah, itu artinya Allah itu sedang sayang sama kita. Ya, Allah sedang sayang sama kita. Kita diminta datang kepada Allah.
Kita dipanggil oleh Allah, kita diundang oleh Allah. Nah, jadi dengan adanya masalah, dengan adanya problematika, kita itu sebenarnya sedang diundang oleh Allah untuk datang, untuk lebih dekat lagi. Ya. Nah, kemarin sudah kita ceritakan kan, ketika orang punya masalah, dia sedang berhadapan dengan hukum gitu ya. Justru malah apa? Dia sering datang ke masjid, sering ibadah, tekun, sering baca Quran dan sebagainya. Beda dengan orang-orang yang kemudian seolah-olah tidak punya masalah ya. Ya, karena ketika Allah berikan ujian, permasalahan dan persoalan itu adalah satu sebagai bentuk rasa sayangnya Allah. Jadi bukan kemudian justru Allah itu menghinakan kita, kemudian Allah tidak sayang dengan kita, bukan. Tapi justru ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Karena ingin kita itu berinteraksi, ingin datang ke rumahnya Allah, ingin dekat sama Allah. Yang kedua, masalah itu adalah sebagai bentuk Maaf, perhatian Allah. maaf Kang. Gimana? Slide-nya nggak gerak, Kang. Wah, Slide-nya nggak gerak. Masya Allah, ini sampai di slide berapa ini? 2:17. Oh, Masya Allah. Oke, maka tadi saya sampaikan ya, Masih kalau di bersabar. ini untuk diingatkan ya. Oke, ini Insya Allah. Oke, ini terlihat ya? Belum. Belum, Ya, belum. sudah. 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 Oh, tempat saya belum bergerak. Oke. Ini bisa berpindah, Gus? Gambarnya? Bisa. Oke. Sudah bisa. Ya, dari saya ulang Ya. dikit ya. Bersabar tadi ya. Jadi bersabar atas apa yang menimpa karena akan ada kemenangan dan juga solusi yang Allah berikan. Tadi ada di surat Al-Imran ayat 200 bahwa ketika seseorang itu beriman, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menguatkan kesabarannya serta bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberikan keberuntungan oleh Allah ya, supaya beruntung la'allakum tuflihun. Ada di Al-Imran ayat 200 ya. Kemudian di ayat berikutnya ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, itu adalah dengan kita sholat dan juga sabar. Ya, sabar dengan sholat ini sebagai penolong, sebagaimana kisah tadi saya sampaikan, yaitu adalah kisahnya Nabi Zakaria yang ketika sholat, maka kemudian dijawab oleh Allah SWT dengan mengirimkan malaikat Jibril, dikabarkan bahwa Nabi Zakaria akan memiliki keturunan yang bernama Yahya. Ya. Jadi nama Yahya itu langsung disebutkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian, nah sesungguhnya Allah ini memberikan balasan kepada mereka. Pada mereka siapa? Mereka yang sabar ya. Pada mereka yang sabar itu adalah kemenangan ya. Karena sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Nah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang ya. Annahum humul faizun ya, orang-orang yang menang, orang mendapatkan keberuntungan. Nah, kunci yang ketiga yaitu adalah bersyukur ya. Kita harus bersyukur atas masalah yang Allah berikan karena ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah ya. Bentuk kasih sayangnya Allah itu adalah dengan memberikan masalah, dengan memberikan problem pada kita. Sehingga apa? Kita nanti datang lagi kepada Allah, mendekat kepada Allah ya. Kemudian masalah itu juga bisa bentuk perhatiannya Allah. Tatkala kita itu diberikan masalah oleh Allah, itu bukan berarti kemudian kita itu dibiarkan saja, tetapi justru malah sebenarnya kita itu sedang diperhatikan oleh Allah. Allah sedang bercanda nih sama kita ya, dengan masalah itu berarti Allah sedang bercanda, ingin kita itu serius kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk perhatiannya. Coba kalau kemudian kita itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat apapun sesuka kita, tetapi Allah biarkan saja, tidak diberikan masalah, lurus-lurus saja, maka ini nanti bisa masuk dalam kategori
istidraj, ya. Maka ini bentuk pembiaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dan juga dengan adanya masalah ini, Allah nanti akan angkat derajat kita dan juga diberikan solusinya. Dan inilah kemenangan. Untuk itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dia dapat masalah itu bersyukur, ya. Bersyukur karena bisa jadi masalah yang saat ini sedang kita hadapi yang Allah berikan kepada kita ini belum seberapa bila dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bila dibandingkan dengan orang yang lain. Alhamdulillah hutang saya cuma 10 juta. Ternyata yang lain sampai ratusan juta, sampai miliaran juta, ya, sampai miliaran hutangnya. Alhamdulillah saya cuma hutangnya 100 juta. Ternyata masih ada yang jauh lebih besar lagi, ya. Seperti itu. Ini ya, maka kita harus bersyukur atas segala problem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Ibrahim ayat 7 di mana disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika seseorang itu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, maka pasti, ini rumusnya, pasti Allah akan menambah atas nikmat yang sudah Allah berikan. Artinya kalau kemudian kita mensyukuri adanya masalah yang Allah berikan ini, maka kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah lagi nikmatnya. Yang awalnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikannya, ya. Namun sebaliknya, yang kemudian mereka tidak mau bersyukur, ingkar atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Jadi balasan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah, justru malah mereka kufur atas nikmatnya Allah, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru kemudian kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya. Di dunia saja itu sudah tidak nikmat rasanya, apalagi nanti kalau kemudian kita di akhirat. Ada seseorang yang ketika itu punya kendaraan satu, ya, punya motor satu, yang mungkin karena merasa menurut dia itu jelek, butut, gitu ya, dia punya keinginan, yaitu pengen beli motor yang jauh lebih bagus lagi, yang ngetren, biar kayak teman-teman yang lain misalnya, ya. Nah, yang satu yang dia punya tidak disyukuri, dia sudah membayangkan berangan-angan yang memiliki motor kendaraan yang jauh lebih bagus lagi. Maka bisa jadi karena tidak bersyukur atas nikmat dari Allah itu, bisa jadi kendaraan yang dia impikan itu tidak bisa terwujud, dan kemudian kendaraan yang dia miliki itu tidak bisa menikmati. Jadi rasanya itu malah gelisah, dongkol, tidak enak rasanya, gitu ya. Maka dengan adanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keringanan dan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan tadi, ya. Yang keempat, ya, kita selesaikan insyaallah. Yang keempat, berdoa, ya. Jangan lupa doa. Karena doa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang membuat doa itu diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang yang teraniaya, orang yang sedang susah, orang yang sedang difitnah, dan doa orang yang ditipu dan lain sebagainya. Maka tatkala teman-teman kemudian sedang ditipu oleh investasi bodong, oleh teman dan sebagainya, rekan kerja, macam-macam bla 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 itu, maka saat inilah kemudian teman-teman harus mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada kesempatan untuk kita itu doa kepada Allah. Dan doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang sedang susah seperti ini, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita itu malu untuk mengangkat tangan, kita itu malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri loh, ya. Allah sendiri yang minta kita itu doa kepada Allah. Nah ini,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah menyampaikan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi ini perintahnya dari Allah, kita tutup doa. Kita mau punya masalah ataupun tidak, kita punya hajat ataupun tidak, maka harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintahnya Allah. Dan doa itu adalah merupakan ibadah. Ucapan itu adalah doa, maka dengan berucap yang baik-baik ini merupakan bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir adalah ikhtiar, ya. Jadi setelah kemudian kita ikhlas menerima bahwa masalah ini dari Allah, oke ya Allah, saya terima masalah ini amanah darimu, akan saya terima. Kemudian kita bersabar, kemudian bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, apapun kondisinya, ya. Lalu kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita action, ikhtiar, ya. Nah, kadang kemudian yang jadi problem itu adalah kita sedang punya masalah, tetapi justru yang pertama kali kita lakukan adalah ikhtiarnya dulu, ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah ikhtiarnya dulu. Doa itu belakangan. Kalau sudah mentok itu baru ke Allah, ya. Kalau sudah mentok baru doa ke Allah, baru angkat tangan. Nah, padahal ikhtiar itu berada di langkah yang kelima, bukan yang pertama, ya. Sekali lagi, yang pertama tadi adalah ikhlas, kemudian bersabar, bersyukur, berdoa, dan juga ikhtiar berada di urutan yang kelima. Jadi lakukanlah ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan ikhtiar semampu yang kita bisa, karena tugas kita adalah memang ikhtiar. Dan biarlah Allah yang memberikan solusi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kapan saatnya akan mendatangkan solusi, dengan cara bagaimana, waktunya di mana, waktunya kapan, dan bagaimana bentuknya, itu hanya Allah saja yang tahu. Tugas kita hanya ikhtiar dengan sempurna, ikhtiar dengan yang terbaik. Nah, coba teman-teman ketika punya masalah yang rumit, yang dianggap berat, nah, lakukan 6 langkah ini, ya, yang diajarkan oleh guru saya. Silakan lakukan 6 langkah ini. Yang pertama adalah ambil wudhu. Kemudian sholat hajat atau sholat tahajud. Kemudian baca Quran, berdoa, sedekah, dan terakhir pasrah ataupun tawakal. Serahkan masalah ini kepada Allah, ya. Karena sekali lagi, orang-orang yang beriman, jadikanlah sobar dan salat itu sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ya, ini termasuk ikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Yaitu adalah solat, sabar. Ya, solat, sabar, sabar, solat, begitu. Ya, jangan sampai berhenti. Ada juga orang ketika diberikan masalah itu justru malah sholatnya itu berat. Ya, ini ada problem sendiri dalam tubuhnya. Ada yang salah dengan mindsetnya. Justru saat kita tuh sedang punya masalah, harusnya itu ibadah kita makin kenceng, bukan malah makin kendor. Ini ya, sedang besok pagi mau ketemu dengan penagih hutang, nah, malamnya malah tidak mau tahajud, sholatnya malah suka dibikin bolong. Ini gimana, ya? Maka ada mindset yang salah. Maka ikhtiarnya adalah dengan sabar dan sholat. Ya, coba kemudian bagaimana kita bisa ingat sebuah kisah, ya, yang dilakukan oleh Ibunda Hajar yang berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dalam rangka apa sebenarnya? Itu dalam rangka ikhtiar menemukan air hingga bolak-balik sampai 7 kali. Ya, ini bolak-baliknya 7 kali loh, ya, yang dilakukan. Ini bentuk ikhtiar. Kalau kemudian dia merasa bahwa istrinya Nabi, mungkin tidak perlu lari-lari, ya berarti ini salah, ya.
Maka ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya ikhtiar. Setelah kita selesai berdoa, maka kemudian kita harus berikhtiar. Kalaupun kemudian harus negosiasi, ya negosiasi. Kalaupun kemudian harus ketemu teman, ya ketemu teman. Kalaupun memang harus memulai bisnis dari nol lagi, ya dimulai dari nol lagi, tidak apa-apa. Ini adalah bentuk ikhtiar. Ya, ketika itu Bunda Hajar ikhtiar untuk menemukan air hingga bolak-balik sampai 7 kali. Dan pada akhirnya Allah pun kemudian berikan solusi. Tetapi solusinya itu tidak di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tapi justru ada di tempat lain. Yaitu adalah Allah hadirkan mata air muncul di dekat kakinya Ismail alaihissalam. Ya, kadang kemudian kita temui teman kita ajak ngobrol, kita berusaha bahwa ada orang teman-teman begini kadang, Kang, ini solusinya itu cuma uang. Ini solusinya itu cuma rumah ini laku. Kalau rumahnya laku, utang saya lunas. Kalau saya punya uang, hutang saya lunas. Bukan, ya teman-teman, bukan itu, ya. Bukan. Sekali lagi ini coba di mindset diatur ulang, ya. Bukan sekedar kemudian ketika rumahnya terjual baru hutangnya lunas atau kemudian ketika punya uang hutangnya lunas, tidak. Ternyata banyak sekali ketika mindset begini salah. Awal pikiran iya, Kang, ini rumah saya jual, nanti mau saya gunakan untuk bayar hutang, ya. Ternyata begitu rumahnya laku, ada penawaran macam-macam masuk, apa terjadi? Dia tergiur. Karena tadi mindsetnya sudah salah dulu. Dan memang Allah tidak ingin solusinya dari situ. Akhirnya uangnya rumah tadi yang terjual itu malah habis dan justru bukan hutangnya yang lunas, justru malah dia kena tipu dan kemudian tambah banyak lagi hutangnya. Sekali lagi, pikiran-pikiran yang seperti itu ini harus coba teman-teman olah lagi, ya. Kang, kalau saya bisa bekerja, kalau saya punya pekerjaan ini, maka saya akan punya gaji sekian dan saya bisa melakukan ini. Nah, ini sekali lagi pikiran-pikiran seperti ini yang kemudian mengganggu mindset kita, ya. Oke, ya. Maka bersabarlah teman-teman dan nikmatilah prosesnya, karena kelak kita akan berada pada posisi yang tertinggi dengan memperoleh ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar dari Allah atas apa yang sudah kita lakukan. Karena setiap jerih payah, setiap ikhtiar yang kita lakukan, meskipun memang kita belum menemukan solusi di titik akhirnya, sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa hajat kita, setiap proses yang sudah kita lakukan, mulai kita ikhlas, mulai kita bersabar, mulai kita itu bersyukur, berdoa, dan juga ikhtiar, ini adalah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Oke, baik. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam hari ini. Jadi ringkasnya 5 langkah untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Yang pertama itu adalah kita harus ikhlas menerima masalah itu. Yang kedua bersabar, yang ketiga bersyukur, yang keempat adalah berdoa, yang kelima yaitu adalah ikhtiar, menjalankan ikhtiar sesuai dengan sunnahnya, menjalankan ikhtiar yang terbaik, tidak sekedar kemudian kita berpangku tangan. Teman-teman yang kemarin ingin menyelesaikan hutang di bank, dia coba negosiasi dengan manajernya, alhamdulillah dipermudah, hanya tinggal membayar pokoknya saja. Ya. Coba kalau kemudian dia tidak keluar, tidak ikhtiar, tidak mencoba negosiasi, maka tidak akan dapat solusi tersebut. Ya, oke, baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan biasakan untuk mencatat, ya, biasakan untuk mencatat ilmu karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Ya, seperti itu, Guswi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Insyaallah semakin memahami bagaimana kita menemukan solusi ya
terkait dengan permasalahan-permasalahan yang semakin rumit. Nah, dan tadi sudah dijabarkan oleh Kang Udin, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya untuk bertanya ataupun sharing. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan bisa mengangkat tangannya. Ya, kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Kalaupun tidak berkenan bertanya langsung, oh baik Pak Yatino ya, luar biasa. Baik, langsung aja. Silahkan Pak Yatino sebentar. Ini kita buka mic-nya dulu. Bentar, Pak. Ya. Assalamualaikum. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Ini Assalamualaikum Kang Udin. Ini mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam ikhtiar 40 hari itu, ikhtiar langit 40 hari itu sholat sunnah rawatib ya, itu kalau di rumah apa bisa, apa harus di musola? Itu maksudnya dalam setiap kita berjamaah saja, apa di rumah juga bisa? Itu sementara itu dulu, Kang. Ya, oke. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah Waalaikumsalam boleh warahmatullahi wabarakatuh. dikerjakan di masjid, di musola, ataupun di rumah, Pak Yatino. Ya, jadi Iya. boleh-boleh saja. Ada beberapa kawan yang sholat wajibnya itu ada di masjid, begitu dia pulang ke rumah, dia sholat sunnahnya di rumah, karena berpendapat bahwa rumah itu juga dijadikan sebagai tempat sholat sunnah, ya. Seperti itu, termasuk sholat rawatib itu dikerjakan di rumah. Maka jawabannya adalah boleh di masjid, boleh di rumah. Begitu Pak Yatino. Ya, ya. Itu setelah sholat tahajud itu apa harus melakukan witir, apa harus wajib apa enggak? Ya, oke. Witir itu sunnah dan itu punya kelebihan sendiri ya. Dan teman-teman, Bapak Ibu boleh mengerjakan witir itu setelah sholat isya sebelum tahajud, ya. Bisa juga nanti setelah tahajud. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu khawatir nanti waktunya mepet, bangun tahajudnya terlalu mepet dengan waktu subuh, maka boleh setelah sholat isya mengerjakan sholat witir. Tapi kalau sudah dikerjakan setelah isya, nanti ketika bangun kemudian tahajud di sepertiga malam terakhir itu tidak harus mengerjakan sholat witir. Begitu Pak Yatino. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kang Udin. Ya, baik. Cukup ya Pak Yatina ya. Ya cukup, terima kasih Kang. Ya, baik. Kita akan lanjutkan tanya jawab kita dengan kita bacakan di room chat. Baik. Kita mulai ya Kang ya, yang di room chat ini yang pertama dari Pak atau Mas Fajar ya. Assalamualaikum, saya Fajar dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Mau bertanya, kebetulan saya punya KPR. Pada Bank Muamalat tempo 15 tahun, sisa 6 tahun. Apakah itu termasuk riba? KPR di Bank Muamalat, Kang. Silakan, Kang. Ya, oke. Saya tidak ingin menyebut sebuah merek ya, tapi kita lihat lagi dari transaksinya. Dari awal dulu transaksinya seperti apa, akadnya seperti apa ya. Jadi akadnya itu apakah akad jual beli atau kemudian akad pemberian uang untuk dibelikan seperti itu. Kalau di yang tadi disebutkan biasanya akadnya adalah akad jual beli. Sehingga nanti ada margin ditambahkan kepada dari harga semula ya. Tapi untuk transaksi saya belum tahu apakah transaksinya itu ada denda ketika menunggak dalam membayar. Nah, kalau menunggak membayar kemudian ada denda dan dendanya semakin besar terus, maka ini bisa bisa kemungkinan masuk dalam kategori riba tersebut ya. Sekali lagi dalam konteks hal ini saya tidak bisa menyebutkan merek dan kemudian tidak tahu jelas asal muasal transaksi awalnya seperti apa sehingga tidak bisa menilai apakah ini riba ataupun tidak riba. Seperti itu. Silakan Gus Wi. Baik, Kang. Ya, kita husnudzon saja karena ini di Bank Muamalat, Kang. Ya. Berarti persepsinya kalau di Bank Muamalat insya Allah
bagi hasil konsepnya ya, Ya. bukan bunga gitu ya, seperti itu. Ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini banyak sekali quote-quote ya, ada catatan-catatan. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini saya pilih yang di bawah-bawah dari Nur Azizah. Ustadz, apa bedanya ujian sama istidraj? Istidraj. Silahkan. Ya. Jadi kalau ujian itu sudah pasti ini adalah dalam rangka kasih sayangnya Allah yang kemudian ingin kita itu naik derajat. Anak sekolah itu pasti ada ujian, kecuali yang sekarang ya, karena pandemi sehingga anak-anak tidak ujian tiba-tiba naik kelas, gitu ya. Tiba-tiba naik peringkat di atasnya. Ini. Jadi tatkala diberikan ujian itu kan dalam rangka kemudian kita itu harus naik ke level berikutnya. Jadi masalah yang pelajaran yang sudah didapatkan ini harus dipraktekkan, dinilai sejauh mana kemampuan kita itu menangkap dengan adanya ujian tersebut. Jadi ujian dari Allah itu dalam rangka kemudian Allah itu ingin kita itu naik derajatnya dan ini bentuk perhatian dari Allah. Kalau istidrot itu kita dijarke kalau dalam orang Jawa bilang itu dibiarkan saja. Apapun yang kita lakukan itu dibiarkan saja. Tidak pernah disentuh, tidak pernah diingatkan, tidak pernah diberikan ujian atau permasalahan. Jadi seolah-olah hidupnya itu lempeng aja. Orang banyak berbuat maksiat itu hidupnya kayak lempeng saja. Orang korupsi itu kok kayaknya hidupnya lempeng saja, nggak pernah ketangkep, macam-macam dan sebagainya. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia tidak tobat sampai dengan akhir hayatnya, sampai ending hidupnya dia tidak bertobat dan masih tetap korupsi saja, berarti ini adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya adalah istidraj itu seolah-olah dia itu tiap hari bermaksiat kepada Allah, tapi seolah-olah itu hidupnya enak, nyaman, tidak pernah ada masalah, duit cukup, tidak punya hutang, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Ini adalah bentuk pembiaran ataupun istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di dunia lain, di dunia yang setelah kematian dia akan merasakan bagaimana pedihnya, sengsaranya hidup di akhirat. Seperti itu, Gus Wi. Ya, baik. Baik. Insya Allah semoga paham Ibu Nur Azizah ya bedanya kita sedang diberi ujian ataukah kita sedang mendapat istidraj gitu ya. Jadi insya Allah bagi kita yang punya keimanan, insya Allah bisa mengukur itu ya. Ini sedang ada ujian ataukah kemudian Allah membiarkan kita dengan kehidupan kita ini. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Sulistiorini ya. Langsung ke respon ini. Pertanyaan, mindsetnya harus gimana Ustadz? Pasrah dan ikhlas kah? Ya. Monggo kan? Ya, jadi ya tadi termasuk bahwa ini masalah itu akan membawa kita itu ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Dengan ada masalah ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Dengan masalah itu agar kita itu lebih dekat lagi sama Allah. Dengan masalah agar kita itu jauh lebih rajin lagi beribadahnya. Ini mindset yang seperti ini. Jadi bukan begini. Kalau orang bilang kayak ketika dia punya masalah itu kayak dicelup gitu, apa ya, orang kayak misalkan dilep-lep gitu dalam bahasa Jawa itu semakin diperosokkan, bukan, tetapi justru kita harus berpikiran bahwa kita tuh mau diangkat bukan ditenggelamkan gitu loh. Ada masalah ini justru kita itu akan diangkat, akan dikuatkan lagi, bukan ditenggelamkan. Saat kita itu memikul beban satu kali awal mungkin terasa berat di sini. Tetapi ketika ini kebiasaan setiap hari, maka beban yang ada di pundak itu lama-lama nggak kerasa. Besok ditambah lagi bebannya. Agak berat, tapi begitu tiap hari dilakukan, lama-lama sudah terbiasa. Nah, seperti itu. Jadi mindset yang kita tuh harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan solusi dari Allah sekali lagi bukan sesuai dengan apa hajat yang kita minta, bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan Allah. Kayak misalkan teman-teman bilang, terserah engkau lah ya Allah, terserah engkau, apapun maumu, terserah. Yang penting saya tetap dekat dengan engkau. Seperti itu, Gus Wi. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Kang. Jadi jelas bagaimana kita mendudukkan terkait dengan pasrah dan ikhlas. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Maulana Zahid. Kang, bisa diulang terkait menjalankan ikhtiar, ambil wudhu, sholat, apalagi Ustadz? Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, oke. Ambil wudhu, sholat, kemudian baca Quran. Setelah itu apa tadi? Sholat, wudhu, baca Quran, kemudian sedekah, pasrah, berapa? 5 atau 6? Ambil wudhu, sholat, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, 4. Sedekah, zikir, dan juga pasrah ya. Pasrahkan segala masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Insya Allah nanti materi kita share ya. Kemarin lupa saya belum share, nanti kita akan share, sudah kita siapkan materinya bentuk PDF. Oke, baik Kang. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Hafiz Ardian. Bagaimana bisa mengartikan apa yang menimpa diri kita itu sebagai bentuk azab dari Allah atau bentuk kasih sayang dari Allah? Ini Kang. Ya. Ketika azab itu membuat kita itu makin jauh dari Allah. Dengan adanya masalah, dengan adanya problem, itu justru membuat kita tuh makin jauh dari Allah. Nah, ini bentuk azab dari Allah. Tetapi kalau kemudian dengan adanya masalah, kemudian membuat kita tersadar dan kemudian makin dekat sama Allah, makin ibadahnya kenceng, nah ini berarti kita sedang diuji oleh Allah. Nah, itu bedanya. Demikian, Gus. Baik. Jadi ukurannya adalah sejauh mana kita ini dekat dengan Allah ataupun semakin jauh itu akan menunjukkan ya apa kemudian Allah itu sayang dengan kita ataukah kemudian Allah menghinakan kita. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada pernyataan ya dari Bu Yuli Ningsih. Alhamdulillah setelah ikut kajian beberapa kali hati saya tenang dalam menghadapi masalah utang ini. Matur nuwun Ustaz. Baik ya, terima kasih Bu. Jadi silahkan tetap istiqomah, menambah keilmuan dan menguatkan hati kita ya dengan amalan-amalan yang sudah disampaikan oleh Kang Udin. Baik, ini dari Bu Sulestiari ini untuk Bapak Maulana ya, baca Al-Quran, berdoa, bersedekah, pasrah, tawakal. Baik, sudah. Dari Bu Yuliningsih, Ustadz, ikhtiar langit saya pernah bolong. Bagaimana? Apa harus diulang lagi, Ustadz? Silakan. Iya. Kalau kita kemudian berbicara tentang ideal, ya, kita berbicara tentang idealnya, memang idealnya selama 40 hari itu tidak boleh bolong. Ini kita berkaca pada ideal. Tetapi kita juga menyadari akan kelemahan kita, ada kalanya kita juga lalai, ada kalanya kita juga lelah, itu manusiawi. Maka tatkala ada yang bolong, maka jadikan itu sebagai catatan. Kalau perlu dikasih tanda merah ya, sebagai catatan bahwa kita bolong di situ. Dan kemudian berkomitmen untuk tidak bolong lagi. Lanjutkan ikhtiarnya sampai dengan 40 hari. Nanti kita lihat setelah 40 hari itu ada apa. Proses hasil yang Allah berikan tuh kayak gimana dia. Nanti kita bisa lihat, oh, kalau bolong saja Allah kasih kejutan seperti ini, bagaimana kalau kemudian tidak bolong? Nah, itu ya. Kalau saya bolong 3 kali saja, Allah sudah kasih begitu banyak nikmat, Allah sudah kasih kejutan-kejutan seperti ini,
bagaimana kalau kemudian tidak bolong? Nah, maka ini kemudian bisa jadi evaluasi untuk kita di 40 hari yang berikutnya. Karena sekali lagi 40 hari itu tidak sekedar kemudian sekali ya, tapi ada nanti 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 40 hari kelima, dan seterusnya. Sampai batas usia kita selesai. Jadi ibadah ini selesai, tidak sekedar kemudian di 40 hari. Barangkali 40 hari pertama tujuan kita ingin melunaskan hutang. Tetapi di 40 hari berikutnya niat kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita sudah makin benar, sudah makin lurus, insya Allah demikian ya. Itu Gus. Jadi lanjutkan saja nanti sebagai bahan evaluasi di hari berikutnya. Silakan Gus. Terima kasih Kang. Baik. Semoga bisa dipahami ya Ibu Yuliningsih ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Iko Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau pinjaman kur itu termasuk kategori riba atau tidak? Terima kasih. Pinjaman kur, Kang. Oke, riba baik. atau tidak? Sekali lagi saya tidak ingin menyebutkan sebuah merek ya, tetapi coba berkaca pada satu, pada akadnya, yang kedua pada transaksinya. Yang paling gampang adalah kalau kemudian pinjaman itu kita telat membayarnya, ada denda enggak? Nah, kalau ada denda maka itu masuk riba. Oke, terima kasih Gus. Baik, mohon bisa dipahami Bapak Abid Ardian. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi dari Pak Eko Juwana, mohon maaf. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Abid Ardian. Bagaimana menjelaskan pada orang terdekat kita menyangkut pelunasan amanah riba? Karena terdapat perbedaan persepsi menyangkut hal ini. Saya menganggap itu sebagai keharusan karena ada kemampuan untuk itu. Sementara orang terdekat kita menganggapnya sebagai sesuatu kesalahan karena hilangnya kesempatan atas digunakannya uang yang ada untuk pelunasan tersebut. Silakan Kang. Ya, oke. Hutang itu memang harus dibayar, ya. Hutang itu memang harus dibayar. Tetapi kewajiban membayar kita itu hanya sebatas pokoknya saja. Ini yang riba ya, kalau riba ya. Hanya sebatas pokoknya saja, bukan soal ribanya. Maka kalau pokoknya, maka silakan untuk dilunasi. Ya, maka negosiasi mengembalikan pokoknya saja. Bunganya tidak usah dikembalikan. Kalau bisa nanti ada ilmunya itu, ilmu negosiasi dan sebagainya itu ada ilmunya. Insya Allah ketika kita yakin bisa kok ya. Kemudian pendapat lain, ya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini kan transaksinya sudah riba, sehingga tidak harus kita selesaikan atau tidak harus kita bayarkan. Nah, pendapat ini bisa jadi karena memang mereka tidak ingin membayar atau tidak ingin melunasi. Ya, maka saya masih memberikan tanda kutip dalam hal ini. Nah, saya memilih yang ketiga lagi, ada pendapat yang ketiga, yaitu adalah hutang. Ketika hutangnya itu kepada personal, entah itu riba ataupun tidak riba, maka harus dibayarkan. Karena ini lingkupnya personal, ya artinya one by one, nama ke nama. Tetapi kalau kemudian kita berbicaranya hutang kepada lembaga tersebut yang sudah menyalahi aturan secara hukum, maka kalaupun tidak dibayarkan, maka itu dibolehkan. Apalagi dari pemerintah setempat yang sudah mengatakan jangan dibayarkan. Maka sebagai rakyat kita sami'na wa ata'na. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin cukup ramai, cukup gempar, ya pinjaman yang mereka tidak resmi. Pinjaman yang abal-abal. Mereka secara hukum, mereka menyalahi tatanan hukum. Dan itu kalau ketahuan maka akan digerebek, akan ditangkap dan dibubarkan. Ya, maka yang dengan pihak seperti ini, maka insya Allah kalau kemudian memang memungkinkan untuk tidak dibayar, maka
insya Allah tidak akan kena dosanya. Beda dengan personal ya, kalau personal memang harus dibayar, tapi kalau dengan lembaga, apalagi lembaga yang tadi menyalahi aturan secara hukum, nah ini boleh. Apalagi tadi pemerintah sudah mengatakan ya jangan dibayar. Itu Gus, insya Allah Gus. Silakan nanti boleh dipilih pendapatnya. Oke, baik. Baik Kang, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Tutik Yulaikah. Assalamualaikum. Kalau kita sholat, sering pikiran kemana? Mana terkadang yang dibaca diulang, dan terkadang juga lupa. Mohon pencerahannya. Silakan Kang. Oke, ya ini proses yang tidak sederhana. Maksudnya proses yang tidak singkat ya. Artinya butuh latihan yang nanti harus dilatih secara terus-menerus, secara sendiri, agar nanti insya Allah bisa mencapai di tingkatan sholat yang khusyuk ya. Bisa jadi satu, kita melihat secara fisik dulu ya. Secara fisik bisa jadi kondisi kita saat sholat itu sedang lelah. Maka usahakan kalau sholat jangan dalam kondisi lelah. Kalau lelah istirahat dulu. Maka Nabi itu pernah mengatakan kalau kamu masih ngantuk ya sholat, tidur dulu. Nanti bangun kemudian baru sholat. Jangan sampai kemudian kita sholat dalam keadaan ngantuk. Sehingga kita itu lupa apa yang kita baca, kita tidak ingat apa yang kita baca. Maka trik Nabi, ini kalau kita kemudian melihat bagaimana cara tidur Nabi, Nabi itu sebelum sholat zuhur itu selalu tidur. Ya, Nabi sebelum sholat zuhur itu tidur. Nabi sebelum sholat subuh itu tidur. Jadi setelah tahajud, Nabi itu tidur dulu sebelum subuh. Tapi dengan cara tidur Nabi ya, bukan cara tidur seperti kita. Cara tidurnya kita di tempat kasur yang nyaman, ya bisa bablas bangun-bangun habis subuh ya. Kalau Nabi cara tidurnya kan miring ke kanan, tangan sebagai bantalan. Ini 15 menit tidur itu udah capek, nanti bangun dengan sendirinya insya Allah ya. Jadi posisi tidur miring ke kanan itu ada hikmahnya. 15 menit aja insya Allah nanti itu sudah dengan sendirinya kita akan terbangun dan kemudian bangun dalam kondisi jauh lebih fresh ya, daripada kita tidurnya di kasur yang empuk, nyaman, malah bisa lama ya. Kalau kita kemudian melihat bagaimana cara tidur Nabi ya, seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya sekedar kita mendengar azan tapi langsung berangkat, tapi juga menyiapkan segala sesuatu agar kemudian sholat kita berkualitas ya, gitu ya Kang ya berarti ya, betul ya. Besok mungkin terlepas juga dari ini Guswi, terlepas juga dari kemudian nanti kita cek juga dari yang pernah saya sampaikan dulu, yaitu terkait dengan ruqyah kita. Apakah kemudian kita itu kalau baca Quran juga males ya, nanti biasanya ada tanda-tanda gangguan seperti itu. Seperti itu Gus ya. Karena saya pernah ketemu dengan orang yang kalau sholat itu sering lupa bacaannya, sering ngeblank. Ya, ternyata begitu saya tanya, ya betul, dulu waktu muda sering latihan bela diri dan ada jin di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu harus diruqyah dulu, dikeluarkan dulu. Dan tambah satu lagi ya, faktor dari makanan. Faktor dari makanan ini kalau kemudian makanan yang masuk dalam tubuh kita itu tidak halalan thayyiban, maka akan mengganggu proses sholat kita. Maka yakinkan, pastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halalan dan thayyiban. Insya Allah. Demikian Gus. Ya, terima kasih Kang. Insya Allah nanti diagendakan untuk materi persiapan sholat itu ya Kang ya. Ya, oke. Agar kita menuju sholat yang khusyuk. Ini pertanyaan dari Pak Ardian lagi. Tindakan seperti apa agar Allah mendatangkan rezeki yang tak terduga-duga atau yang bersifat keajaiban? Ya, oke. Ini bisa juga sebenarnya materi kita masuk di materi rezeki instan ya. Kalau kemudian kita pengen mendapatkan rezeki yang instan, rezeki yang tak terduga, rezeki yang kejutan dari Allah itu dengan wah begitu, maka ada di materi kita rezeki instan. Salah satu caranya adalah dengan
kita bersedekah. Bersedekahlah tanpa mikir, bersedekahlah tanpa nanti. Langsung aja kita keluarkan sedekah, tentu dari sedekah yang terbaik. Ya, seperti itu, Gus. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sir Harry ya. Ustadz mau nanya, baiknya nego dulu untuk pembayaran pokok atau siapkan uangnya dulu? Soalnya sampai saat ini apa ini? Uangnya belum ada, mohon. Ya, oke. Saya pernah ada yang bertanya kepada saya seperti itu, telepon secara pribadi, langsung saya sampaikan, sekarang punya uang enggak? Ya. Kalau punya uang, segera temui bank, temui manajernya, negosiasi. Tapi kalau enggak punya uang, maka negosiasi kita akan mentah. Jadi sekali lagi begini, teman-teman. Kalau kita belum punya uang, kita datang negosiasi, maka negosiasi kita akan mentah. Mentah itu bagaimana? Mentah itu ya akan ditolak. Kita butuh beberapa waktu untuk ketemu lagi, untuk negosiasi lagi, untuk meyakinkan lagi. Tapi kalau kita sudah punya uang, sudah bawa uangnya, negosiasi, nah insya Allah deal di situ. Karena bank itu atau lembaga keuangan itu, mereka juga mikir daripada uang saya nggak segera kembali, ya lebih baik segera kembali. Kenapa? Kalau kembali saat ini, maka uang itu akan segera diputar lagi. Dan kalau di lembaga keuangan, itu ada penilaian. Ya, ada penilaian ya Gus ya. Jadi penilaian, kalau kemudian banyak pinjaman yang macet, maka nilainya jadi jelek bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut. Maka bagaimana caranya agar menekan nilai itu dan kemudian pinjaman itu jadi terbayarkan. Nah, salah satu caranya adalah ya wis bayar pokoknya saja, bunganya enggak usah. Yang penting kamu bayar. Nah, bank itu seperti itu. Kita datang membawa koper itu udah siap bayar, nah, kita berani nego. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, serius, jangan nanti datang itu cuma di-SMI, cuma diguyoni, ya negosiasi kita lemah. Tapi kalau kita datang, misalnya hutang kita 200, ya kita datang bawa uang 100 juta, itu berani gertak kok. Saya cuma pengen bayar 100 juta. Dah, ini uangnya, selesai. Mereka nanti juga mikir-mikir daripada nggak membayar. Seperti itu. Silakan Gus, lanjut. Oke, terima kasih Kang. Jadi tidak hanya sekedar semangat ya, tapi memang ada hal lain yang juga harus kita siapkan. Nah, ini namanya kita gentle ya, kita pede untuk menyelesaikan. Baik, waktu sudah melebihi 21.31. Saya akan bacakan dua pertanyaan terakhir ini aja dari Pak Widi sama Nur Azizah. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, kalau punya rezeki ingin umrah atau bayar hutang dulu, niatnya dengan ikhtiar umrah agar diberikan kemudahan. Silahkan Kang. Iya, oke, baik. Ini pertanyaan adalah kemudian harus kita tanyakan. Ini hutangnya kepada personal atau kepada lembaga, satu. Yang kedua, hutangnya ini hutang untuk kebutuhan pribadi atau memang hutang usaha. Nah, jadi nanti teman-teman kalau punya usaha itu keuangan harus dipisah. Jadi apakah ketika ada hutang, apakah ini hutangnya hutang pribadi atau hutangnya usaha? Karena nanti penanganannya berbeda. Satu, kalau hutangnya hutang lembaga, kemudian itu untuk usaha, dan kemudian kita punya uang, maka boleh digunakan untuk umroh. Saat itu nanti kita doa agar dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi kalau kemudian ini hutangnya hutang personal, apalagi kita hutangnya juga untuk keperluan pribadi, bukan untuk usaha, jadi bukan karena ingin mengembangkan usaha ya, tapi untuk keperluan pribadi, misalnya beli motor, gitu ya, kita pinjam teman, nah, maka ini hutangnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kemudian muncul doa-doa yang jelek,
yang tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Coba teman-teman bayangkan, ada teman kita yang ngasih pinjaman sama kita, nggak kita bayar-bayar, tapi kita malah jajan di mall, sering shopping, ya itu mesti teman kita itu nggak nyaman, pasti akan muncul doa-doa yang jelek karena merasa mereka teraniaya dan terzalimi. Nah, seperti itu Gus Wi. Jadi maka silakan tadi perlu ditimbang dulu ini memang hutangnya untuk hutang pribadi ataupun hutang usaha, karena tadi tidak dijelaskan ya apakah hutang personal ataupun hutang lembaga. Seperti itu Gus, insya Allah. Baik, baik Kang, terima kasih. Insya Allah nanti bisa didiskusikan melalui Japri atau grup ya. Kita pertanyaan yang terakhir, Ustadz, saya mewakili perempuan yang lainnya. Kan ada Mas haid. Jadi selama 40 hari, ikhtiar langit mestinya akan ada bolongnya. Nggak bisa sholat. Terus apa penggantinya sholat itu, Ustadz? Ya. Oke. Ya tidak ada penggantinya. Sholat itu ya tidak ada penggantinya. Maka ketika teman-teman kemudian mendapatkan halangan, dan ini halangan syar'i, memang dari Allah Subhanahu wa taala, memang kodratnya wanita seperti itu, maka ya diperbolehkan. Ada kaidah fikih seperti ini. Ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa suatu amal tatkala sudah rutin dilakukan, kok kemudian tiba-tiba kita tidak melakukan karena ada halangan, maka insya Allah kita sudah dicatat melakukan ibadah tersebut. Ya, jadi contoh misalnya kita itu sudah rutin puasa Senin Kemis, tapi karena satu hal kita harus melakukan safar dan tidak berpuasa, maka insya Allah di hari itu kita tetap dicatat puasa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi kebiasaan puasa itu. Dan tadi safar itu adalah karena udzur syar'i yang memang tidak memungkinkan untuk kita berpuasa misalnya. Tapi kalau tetap berpuasa ya boleh saja ya. Contoh lagi tadi misalnya kita setiap hari sholat wajib 5 waktu. Tapi ada udzur syar'i karena bulanan untuk wanita dan itu memang tidak diizinkan untuk sholat, untuk baca Quran. Ketika itu sudah rutin kita lakukan, maka insya Allah Allah pun sudah catat itu sebagai kebaikan, kita sudah catat untuk sholat dan ibadah lainnya seperti itu. Maka saran kami ketika ada yang kemudian sedang halangan, maka perbanyak saja sedekahnya. Insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini tidak ada kan orang yang haid mens misalnya 7 hari kemudian disuruh ganti sama Allah, kan tidak ada ya, karena memang itu sudah kewajiban sholat itu sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dicatat bahwa orang tersebut sudah melakukan kewajiban sholat. Seperti itu Gus. Oke, baik Kang. Jadi kita tetap yang jelas tetap menjaga keistiqomahan kita dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang tidak dilarang ketika sedang libur ya, libur bulanan tersebut. Ya, betul. Baik, pertanyaan kita cukupkan karena waktu sudah lebih dari 21.30. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan nanti lewat Japri ke Kang Udin langsung ataupun ke grup-grup yang sudah kita buat terkait dengan manut Quran ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah habis, jadi kita akan tutup acara kita ini. Namun sebelum itu, ada closing statement, Kang, terkait materi kita malam hari ini. Ya, sedikit kami sampaikan bahwa teman-teman yakinlah bahwa ujian yang Allah berikan itu dalam rangka ingin memaksa kita untuk bisa bangkit dan menduduki derajat yang jauh lebih tinggi lagi. Bukan justru kemudian kita makin tenggelam, tetapi justru kita akan semakin terangkat, semakin kita itu akan terasah.
tatkala kita itu sudah terbiasa dengan masalah-masalah tersebut, maka kita akan siap menerima masalah yang lainnya. Dan semakin besar beban masalah seseorang, maka semakin besar potensi seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang punya hutang 1 juta dengan orang yang punya hutang 1 miliar, peluang mendapatkan kebaikannya itu ada lebih besar orang yang punya hutang 1 miliar. Asal bisa apa? Bisa ikhlas, bisa sabar, bisa bersyukur, bisa berdoa, dan ikhtiar yang terbaik sesuai dengan yang Allah perintahkan. Demikian, Gus. Baik, terima kasih luar biasa Kang Udin Yulianto atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Jadi insya Allah kita sudah paham, sudah tahu bagaimana kita selesaikan permasalahan-permasalahan kita yang rumit-rumit, tentu dengan jalan-jalan yang sudah Allah ajarkan melalui kitab kita Al-Quran. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi kajian online kita pada malam hari ini. Semoga menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih pada Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan, memaparkan materi ini. Dan pada Bapak-Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bergabung, dan mohon bisa tetap bergabung untuk pertemuan kita di 1 pekan ke depan, ya, setiap Kamis malam atau malam Jumat jam 8 sampai jam 9.30 untuk bersama-sama Thalaqul Ilmi dengan pemateri Kang Udin Yulianto. Baik, mari kita tutup Bapak-Ibu sekalian forum kita, kajian kita bersama-sama pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari kami selaku pembawa acara atau MC dalam mengawal kegiatan ini banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul.